Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kematian Karak. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Ternyata yang membuat Karak dan Baros terkejut adalah isi dari kantung mereka itu. Ketika kita membayangkan bahwa isi itu adalah kosong, tetapi isinya malah sebaliknya. Jumlah yang ada di tempat itu malah melebihi apa yang mereka kira. Baros pun berkata kepada Karak, "Bukankah kita tidak mungkin memiliki uang sebanyak ini, Tuan Muda?" Karak pun saat itu membenarkannya, dan gak mungkin mereka bisa memiliki uang dalam jumlah sebanyak itu. Dan setelah itu, Karak berkata di dalam hatinya, "Sejak kapan situasinya menjadi seperti ini? Waktu itu, kondisi keuangan dari keluarga kami benar-benar menjadi yang terburuk. Kakekku Baron Gelt bahkan sampai memulai banyak usaha dengan menjadikan wilayah ini sebagai jaminan, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan dan hanya meninggalkan utang yang menumpuk kepada ayahku, sang Baron Kraput. Sayangnya, ayahku tidak sanggup melawan utang. Apalagi semakin lama itu semakin menumpuk, dan kedua putra dari istri aslinya itu sama sekali tidak kompeten dan tidak mau membantu kondisi keluarga. Aku putra gelapnya yang terlahir dari keluarga yang sedang diambang kebangkrutan ini. Pada akhirnya menerima amarah dari keluarga itu setiap hari dan nyaris saja mengakhiri hidupku. Setidaknya begitulah kondisi keluarga yang kuingat. Tapi kenapa menjadi seperti ini? Dari mana asal semua uang ini? Ini bukanlah hal yang bisa kita banggakan. Apakah mantra yang kita lakukan waktu itu mengalami kegagalan? Tetapi Baronnya mendengar itu pun menanggapi perkataan dari Karak. "Tapi Tuan Muda, aku sebenarnya tidak terlalu yakin. Namun Swordman sepertiku tahu apa soal mantra. Aku tidak mengetahui apapun." Mendengar ucapan seperti itu, Karak pun berkata di dalam hatinya, "Jadi kami belum kembali ke masa lalu, tapi ada banyak kesamaan dengan ingatanku." Beberapa saat setelah kejadian itu, ketika Karak sedang pusing memikirkan semuanya, Baros malah berkata dengan penuh rasa bahagia, "Apakah itu artinya kita bisa banyak-banyak makan ayam hari ini?" Karak yang mendengar ucapan itu pun juga tidak memperdulikan apa yang sebelumnya dia pikirkan, dan mereka hanya memikirkan soal makanan. Bahkan saat itu, Baros pun juga menjelaskan kepada Raja Kematian Karak, lagi pula tidak ada salahnya jika kita menggunakan uang ini. Sepertinya ini adalah berkah yang akan kita terima. Karak pun jadi tidak memikirkannya lagi dan hanya terpikir tentang ayam goreng di tempat itu. Dia pun kemudian berkata kepada Baros, "Itu benar, kita harus banyak-banyak makan di tempat ini agar kita merasa sangat kenyang. Bagaimana kalau kita makan satu ayam utuh untuk satu orang?" Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun langsung memesan pesanan ayam mereka dan menyantapnya. Dan setelah kejadian itu, pergilah mereka meninggalkan restoran itu. Kita pun kemudian diperlihatkan Karak dan juga Baros yang merasa sangat kenyang dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan kuda yang saat itu mereka naiki. Saat ini, Karak pun berkata kepada sosok Baros, "Kita harusnya bisa tidur setelah pulang nanti." Baros yang mendengar ucapan itu pun berkata, "Fakta bahwa kita harus melihat itu lagi terasa sangat menyebalkan. Keluargamu pasti saat ini masih sama seperti sebelumnya. Aku sangat membenci mereka." Mendengar ucapan seperti itu, Karak pun tersenyum dan berkata, "Kita akan baik-baik saja selama kita terus memuji mereka. Aku bukanlah yang termuda. Setidaknya di kehidupan kali ini, aku sudah memiliki banyak pengalaman dan berbeda dari yang dahulu. Masalahnya adalah keanehan situasi saat ini." Mendengar ucapan seperti itu, Baros pun juga membenarkannya. Itu benar, bukan hanya satu atau dua hal saja yang janggal, bahkan kuda ini juga terasa sangat janggal. Bagaimana mungkin mereka bisa datang kepada kita? Beberapa saat yang lalu, kita diperlihatkan seseorang yang saat itu berkata kepada Karak dan Baros, yang saat itu memberikan kedua kuda itu kepada mereka, bahkan dengan membayar sedikit uang kepada sosok penjaga kuda itu. Anehnya, tidak mungkin mereka bisa memiliki kuda sebagus itu. Apalagi dengan kondisi keluarga bangsawan yang saat ini hampir hancur. Rakyat yang mereka temui juga sama. Dulu mereka selalu menghina, tetapi saat ini benar-benar sangat aneh.
mereka semua malah terlihat sangat bahagia seperti seolah ingin menangis. Entah apa yang sebenarnya udah terjadi di tempat ini. Karak pun kemudian merasa sangat pusing ketika dirinya memikirkan semuanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, nggak terasa mereka pun hampir sampai di kota. Karak yang melihat itu pun kemudian mengatakan, "Sudah lama aku tidak melihat rumahku. Aku merasa kangen dengan keadaan di tempat ini." Sedangkan Baros yang melihat itu berkata kepada Karak, "Aku malah sebaliknya, benar-benar merasa sangat terganggu." Karak yang mendengar ucapan dari Baros pun kemudian berkata di dalam hati, "Aku tidak memiliki ingatan yang terlalu mendalam. Yang ku tahu, Baros dulu adalah seorang yatim piatu, jadi hidupnya juga sangat menderita. Orang tuanya adalah sialan yang penipu, yang meninggalkannya begitu saja tepat di tengah malam. Akulah yang menemukannya sebelum dia mati sendirian. Dan setelah itu, aku membawa Baros pulang, dan aku kaget saat ayah membolehkanku untuk melakukannya. Meski saat itu, aku hanyalah anak haram dari keluargaku, dan masih harus menjaga martabat, tapi aku juga membutuhkan seorang asisten." Beberapa saat setelah kejadian itu, Baros pun berkata kepada Karak, "Tuan muda, ini adalah rumah keluargamu." Karak yang mendengar ucapan itu pun merasa sangat kebingungan, dan ketika dirinya melihatnya, dia benar-benar merasa sangat aneh dan berkata kepada Baros, "Ini bukan lokasi yang sama dengan ingatanku. Apakah kita berada di tempat yang salah?" Baros yang mendengar ucapan itu pun juga tidak mengerti. Dan terlihatlah beberapa bangunan-bangunan yang sepertinya masih sama seperti yang dulu. Anehnya, lokasi tempat itu agak bergeser daripada sebelumnya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, bahkan pengawal-pengawal yang ada di tempat itu malah menyambut mereka dengan sangat bahagia. "Tuan muda Karak, kau sudah kembali." Karak yang mendengar ucapan itu pun juga penasaran, karena sebelumnya mereka tidak pernah melakukan itu. Dan tiba-tiba orang-orang yang ada di tempat itu pun langsung menundukkan kepala mereka kepada Karak sambil berkata, "Selamat datang Tuan kami." Hal seperti ini pun tentu saja membuat wajah Karak dan juga Baros benar-benar sangat terkejut, karena mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh para penjaga itu. Kenapa mereka semua malah memanggil Karak dengan sebutan Tuan? Beberapa saat setelah kejadian itu, seorang pelayan yang ada di tempat itu pun kemudian menjelaskan semuanya kepada Karak bahwa sudah setengah tahun sejak dirinya menjadi kepala dari keluarga ini. Karak yang mendengar ucapan itu pun tentu saja tidak mengerti dengan perbedaan dari kehidupan masa lalunya ini. Seorang pelayan itu bernama Pak Tepel. Tepel saat itu langsung tersenyum kepada Karak. Di momen ini, Tepel juga sempat menanyakan apakah Karak sudah mencapai tujuannya. Karak yang mendengar itu pun merasa sangat kebingungan tentang tujuan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tepel. Tepel pun kemudian mengatakan, "Bukankah itu adalah alasan untuk berkelana? Kenapa kau malah berkelana sejauh itu jika tidak memiliki tujuan?" Mendengar ucapan seperti itu, Karak pun mengatakan bahwa tujuannya telah tercapai, yang membuat Tepel pun saat itu merasa sangat bahagia dan berkata, "Baguslah kalau begitu, Tuan terdahulu dan juga Isabella pasti akan merasa sangat senang." Mendengar ucapan seperti itu, wajah Karak dan juga Baros pun dibuat semakin terkejut. Baros dan juga Karak pun tidak mengerti apa yang sebenarnya udah terjadi. Karak berkata di dalam hatinya, apa yang dia maksudkan? Bukankah itu adalah nama ayah dan ibuku? Kenapa mereka berdua tiba-tiba telah mati begitu aja? Tepel pun kemudian menjelaskan, setelah Tesil dan juga Paret meninggal, kondisi rumah ini benar-benar sangat mencengkram. Tapi aku bisa lega sekarang. Di momen ini, Karak pun akhirnya mengetahui kenapa dirinya bisa menjadi sang tuan di tempat ini. Itu karena seluruh keluarganya telah meninggal. Karak tidak mengerti apa yang telah dilakukannya karena tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mempelajari dan menguasai nekromansi selagi tidak ada yang melihat. Tapi kenapa masa lalu menjadi seperti ini? Sedangkan Baros saat itu berkata kepada Karak, "Mana mungkin kau akan mengungkapkan tujuanmu itu? Kau harus diam Tuan muda." Sedangkan di sisi lain, Karak berkata kepada Baros, "Makanya aku ingin membuat alasan berkelana. Tapi kenapa aku perlu memakai necromancer di situasi seperti ini?" Beberapa saat setelah kejadian itu, Tepel pun sempat bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian khawatirkan ini?"
Saat ini, Baros pun mengungkapkan bahwa Tuan Muda Karak sangat kelelahan setelah menjelajahi dunia dan berkata akan melanjutkan obrolan besok. Ucapnya sambil menunjuk ke arah Karak yang terlihat sudah mau mati. Di sisi lain, Teppel yang melihat itu pun merasa sangat panik dan langsung meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Setelah kerjasama yang sangat baik antara Karak dan juga Baros, Teppel pun langsung meninggalkan ruangan itu. Baros yang saat ini sedang bersama Karak pun berkata, "Kita bisa keluar dari situasi sekarang, tapi apa yang akan kau lakukan, Tuan Muda?" Karak pun saat itu menjelaskan, ada cara khusus untuk situasi semacam ini. Kau tahu apa yang kita butuhkan? Kita perlu bergerak selagi semuanya masih tertidur, ucap Karak dengan wajah bersungguh-sungguh ke arah Baros. Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!